Hai guys, sekarang ini aku pengen ngebahas tentang film Teka-teki Tika, Ferry Salim, Eris Karin, Morgan Oey, dan Dian Wiyoko, dan juga Sheila Dara. Ada juga karakter-karakter pendukung yang lainnya. Itu ada satu keluarga yang sebenarnya lagi tenang-tenang aja nih. Keluarga ini tuh lagi tenang-tenang aja sebenarnya, tapi ada satu orang yang bernama Tika yang diperankan oleh Sheila Dara itu tiba-tiba datang dan mengacaukan dinner anniversary dari keluarga tersebut dengan masa lalunya. Oke, aku akan langsung ke hal yang bisa kita dapat dari film ini ya, karena film ini bagus banget. Ernest Prakasa membuat film ini tuh kayak bukan karyanya Ernest, karena memang beda banget gitu karyanya Ernest yang biasa kita kenal sama karya Ernest yang ini, karena ini tuh benar-benar problem solving movie dan misteri yang bukan genrenya Ernest sebelumnya. Film ini tuh bisa dibilang mengajarkan kita untuk kadang ada dalam satu keluarga aja ada satu rahasia yang mungkin kita simpan gitu ya. Kadang kesalahan itu bisa merembet ke beragam hal, ke waktu yang sangat lama, artinya ke hal-hal lain yang kita kerjakan tuh merembet. Sebenarnya dalam keluarga itu ada satu peran yang bisa dibilang menyelamatkan keluarga itu selalu pasti menjadi pahlawan di keluarga itu. Tapi kadang ada satu anggota keluarga yang bebal. Ada satu anggota keluarga yang tidak mau mendengar apa yang disarankan oleh satu anggota keluarga yang berusaha menjadi pahlawan gitu. Kesalahan di masa lalu mungkin selalu akan kita ingat, selalu akan kita sesali, selalu akan menjadi sebuah pelajaran. Baik sengaja atau tidak, suatu kesalahan itu ya sudah pasti salah gitu. Tidak ada satu kesalahan yang bisa dibilang bisa diampuni. Aku melakukan kesalahan ini karena ini, mungkin ada alasannya, tapi kalaupun kita melakukan sebuah kesalahan gitu, dalam film ini diajarkan gitu, kita harus tahu ada resiko panjang yang kita harus terima. Jadi konflik di keluarga di film ini tuh sebenarnya sudah rumit ya, artinya setiap orang itu punya kekesalannya masing-masing atau punya unek-uneknya masing-masing yang kalau dikeluarin mungkin bisa meledak gitu. Dan satu anggota keluarga itu masing-masing punya kesalahan yang mungkin tidak bisa
terima oleh anggota keluarga yang lain gitu, satu anggota keluarga. Tapi semakin runyam lagi atau semakin riweh lagi ketika ini datang dan semakin membongkar semua masa lalu dari keluarga tersebut. Pada awal aku pikir film ini tuh film yang mengandalkan jump scare gitu ya, mengandalkan musik yang keras dengan mengagetkan satu bioskop yang setiap ada aja kejutannya yang bisa membuat orang senam jantung gitu. Tapi ini enggak, ini tuh benar-benar film yang bisa kita nikmatin, yang bisa kita pelajarin dari setiap karakternya. Kayak misalnya setiap karakternya itu mempunyai masalahnya masing-masing, kesalahannya masing-masing. Setiap karakternya itu mempunyai sisi gelapnya masing-masing. Setiap karakternya itu mempunyai rencana masing-masing, mempunyai hal yang dia ingin lakukan atau orang itu ingin lakukan untuk menolong keluarganya gitu. Setiap orang di keluarga ini tuh mungkin punya hal yang bisa kita pelajari dari sifatnya, dari setiap gerak-geriknya. Dan kadang gini kan, kadang di masa lalu kita kan terpuruk oleh masa lalu gitu. Film ini tuh bilang mungkin masa lalu tidak bisa dilupakan, maksudnya tidak bisa terlupakan begitu saja. Tapi pelajaran yang sangat besar yang kita bisa dapat dari film ini adalah setiap kesalahan itu, setiap masa lalu yang buruk itu mungkin tidak bisa dilupakan, tapi semua itu mungkin akan jauh lebih baik kalau kita jujur. Kadang gini kan, kadang ada beberapa masalah di keluarga besar gitu ya, bukan cuma keluarga inti. Mungkin di film ini diceritakan di keluarga inti aja, tapi kadang ini terjadi di keluarga besar juga gitu. Kadang ada beberapa orang yang gengsi untuk menegur atau mengungkapkan suatu hal yang buruk yang telah dia lakukan, atau dia melihat siapapun melakukan hal buruk. Mungkin hal itu akan menjatuhkan dan tidak akan pernah dilupakan, tapi paling tidak kita sudah mempunyai rasa yang nyaman ketika kita sudah jujur. Kebohongan itu bukan satu hal yang bisa mempertahankan sesuatu secara lama atau dalam jangka waktu yang lama. Semakin kita bohong, semakin kita terbiasa untuk bohong, semakin ahli kita untuk berbohong. Artinya iya ahli, tapi tidak akan begitu lama gitu. Tidak dalam segala hal itu tidak akan bertahan lama. Lebih baik kita jujur, tapi maksudnya mungkin akan selalu diingat kesalahan itu, tapi kita bisa memakai kesalahan itu sebagai salah satu pelajaran gitu. Sesuatu yang diingat dari keburukan itu tidak selalu harus kita ingat sebagai kesalahan. Harus kita ingat sebagai salah satu hal buruk yang kita lakukan. Tapi pelajaran dari film ini adalah komunikasi atau kejujuran itu penting. Artinya setiap
hal itu mempunyai resikonya masing-masing. Jadi mau tidak mau kita harus menjalankan hal itu, dan penyesalan itu datangnya belakangan. Ada beberapa hal dari film ini yang aku belajar bahwa kadang kita merasa ragu akan sesuatu, ya, tapi kita takut untuk ngomong bahwa kita tuh ragu. Jadi kita harus memakai cara kita untuk mengetahui apakah itu keraguan kita itu benar atau tidak. Aku ngerasa gini, kita harus tahu bagaimana cara untuk berbicara dan mengkomunikasikan sesuatu. Kayak pelajaran dari film ini tuh yang aku dapat itu, karena lebih baik kita tahu langsung dari orangnya walaupun sakit, tapi kita bisa berpikir kalau aku ya, oh dia sudah jujur gitu ya, daripada harus tahu dari orang lain dengan banyak konsekuensi yang kita lebih sakit hati atau kita lebih ngerasa bersalah gitu. Dan dibenci itu pasti, tapi maksudnya yang penting kita sudah jujur. Jangan takut, kalau aku boleh berpesannya, jangan takut untuk jujur walaupun kita dibenci. Jangan takut untuk dibenci karena kebenaran yang kita punya, karena nanti orang bisa pikir, oh ternyata dia bener ya, oh ternyata dia itu melakukan itu karena satu dan lain hal yang memang harus dia lakukan itu. Ataupun kalau tidak diakui oleh orang lain pun, paling tidak kita sudah membuktikan bahwa kita udah ngomong apa adanya. Jadi tidak ada yang kita simpan dan kita nggak gondok di hati kita. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja pelajaran yang aku dapat dari film Teka-Teki 3. Aku sengaja nggak begitu bahas filmnya karena aku pikir ini film bagus banget gitu ya. Ini film yang harus banget ditonton gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.